Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutaharo, kelas 11 IPA dari Sekolah SMA Pelita Madania. Saya sekarang sedang berada di pesisir sungai dan pesawahan dan gunung-gunung yang indah. Ada juga saya membawa cemilan, yaitu Geri Salut. Geri Salut bisa menemani saat kita sedang santai-santai di rumah. Dan juga mengingatkan kita ke zaman dahulu kala kita sering meminum, orang tua dulu sering meminum dengan menggunakan mug ini. Bila kita berada di pesawahan, indahnya kita menikmati udara yang segar, yang sejuk sambil membaca buku. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Judul resensinya adalah Perjuangan Menuntut Ilmu dan Cerita Cinta. Judul buku Ayat-Ayat Cinta, penulis Habibur Rahman El-Siraj. Tahun diterbitkan 2004. Penerbit Republika Jakarta. Tebal buku 420 halaman, harga buku 45.000. Ayat-Ayat Cinta Habibur Rahman El-Siraj mengisahkan tentang cinta, tapi bukan cuma sekedar cinta biasa. Novel ini menjelaskan kepada kita, khususnya kaum remaja, tentang dunia penciptaan secara Islam yang sebagaimana besar dihadapi oleh remaja saat ini. Novel ditulis oleh seorang novelis Habibur Rahman El-Siraj yang biasanya dipanggil Kang Abik. Novel dengan cover gambar wanita bercadar ini sangat menarik karena isinya tidak saja menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang cinta yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam. Yang sebenar-benarnya novel ini memang sangat bagus isi ceritanya. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan yang dibalut ajaran Islam yang sangat kental. Kisah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Fahri. Fahri tinggal dalam sebuah flat sederhana bersama keempat temannya yang berasal dari Indonesia juga. Mereka yang sangat baik dan sopan. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal, juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis itu. Sayangnya, rasa minder yang hanya anak keturunan petani membuat tidak pernah mengungkapkan perasaan pada Nurul. Mereka berdua menikah, dijodohkan oleh paman Aisyah. Mereka hidup bahagia. Beberapa kemudian Aisyah menceritakan kisah hidupnya. Novel ini mempunyai beberapa kelebihan, baik dari cover, isi, bahasa, dan lain sebagainya. Bagian cover cukup menarik, dan pada setiap halamannya apabila terdapat percakapan bahasa Arab juga disertai arti sehingga kita lebih mudah memahaminya. Novel ini juga mengajarkan kita untuk lebih jernih dalam memahami kehidupan dan juga cinta dalam ajaran Islam. Setiap karya pasti ada kekurangan, dan pastinya juga dalam novel ini kekurangannya adalah ketika Fahri menikah dengan Maria, seharusnya disertai dengan dalil-dalil tentang seorang muslim laki-laki menikahi dengan wanita Nasrani, sehingga membaca menjadi ragu-ragu apakah boleh seorang muslim menikah dengan suami. Novel ini cukup membuat pembaca penasaran dan tertarik. Untuk membacanya, bahasanya tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami, sekaligus dapat sedikit belajar bahasa Arab, tetapi dalil-dalil yang kurang lengkap menyebabkan keraguan bagi pembaca muslim. Terlepas dari masalah tersebut, novel karya Habibur Rahman El-Siraj ini layak dibaca karena penuh dengan nilai kehidupan yang tersirat di dalamnya. Kita juga mendapatkan pelajaran untuk berjuang mencari ilmu dan mencari cinta sejati dan jodoh dari Allah.
kita dapat ambil yang baiknya. Kita harus berjuang apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.